Oke, halo semua. Jadi sebelum masuk ke rekomendasi mingguan ya, ada satu announcement yang mungkin beberapa udah tahu, yang belum tahu ya nggak apa-apa. Ini gue kasih tahu sekarang. Jadi gini, eh gue officially udah out dari JUC Best Topic ya. Outnya tuh dengan maksud karena Kokris balik ya, Kokris Aprilioni balik ke JUC Batam. Jadi otomatis memang dalam satu grup itu nggak bisa ada dua kepala. Ntar bisa ada konflik di mana. Mungkin gue bisa bilang buy, kok Chris bisa bilang sell. Jadi bisa bakal ribet. Oke. Nah, jadi untuk itu gue memutuskan untuk gue mundur dari posisi branch manager Batam. Tapi gue bakal tetap di JOC ya. Gue bakal tetap di JOC. Gue nggak ada buka sekuritas lain atau gue udah nggak di saham atau segala macamnya. Enggak. Gue masih di JOC. Cuma bedanya adalah gue nggak lagi menggunakan kode AO 208. Jadi kalau kalian kalian daftar, kan ada disuruh isi kode AO ya. AO itu account officer. Jadi setiap sales tuh masing-masing ada kode AO-nya masing-masing. Nah, dulu gua tuh ada di kode AO 208 sebelumnya. Nah, sekarang gua udah balik ke 283. Oke, 243, sorry. 243. Nah, jadi kalau kalian masih mau mendapatkan rekomendasi atau konsultasi dari gue pribadi, silakan kalian bisa pindah AO ke 243 ya. 243. Oke. Jadi kalau kalian masih mau akses ke gue, silakan pakai 243. Kalau kalian mau aksesnya langsung ke Kokris, silakan ke 208. Nah, pertanyaannya, apakah gue masih di JOC Batam? Secara handle group gue udah enggak, gue udah pisah. Tapi secara tertulis ya, gue tuh masih di dalam Batam. Jadi kayak kantor JOC baru yang Batam, kantor gue masih di sana. Sama, jadi Batam tuh anggapannya ada dua pilihan sekarang. Antara lu mau ikut gue 208 atau lu mau ikut gue di 243 atau lu mau ikut Kokris di 208. Jadi itu pilihan kalian masing-masing. Nggak ada paksaan, tergantung kenyamanan kalian sama siapa. Oke. Nah, di tempat gue juga, gue bakal ada watchlist saham. Ya, sama juga. Kelas bulanan juga masih ada. Gue juga bakal kasih market update ya. Terus juga gue bakal tetap kasih rekomendasi kayak biasa. Kelas, kalian bisa request mau topik apa ya. Kalau misalnya ada topik yang mungkin out of saham, mungkin kadang-kadang bisa kita bahas. Oke. Nah, jadi ya gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya bagi kalian belum tahu, ya itu yang perlu gue kasih tahu ke kalian. Nah, jadi mulai hari Senin tanggal 24 ya, yang bukan nasabah gue ya, you no longer have access to me gitu. Maksudnya lu nggak bakal ada akses ke gue lagi kecuali lu pindah ke 243. Oke, jadi ini info aja buat yang belum tahu. Kokris juga udah balik, dia besok harusnya udah mulai kasih tabel, udah kasih rekomendasi mingguan. Jadi kalau kalian mau pilih ya silakan. Oke. Nah, oke, kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kan prediksinya kan naik, sentuh resisten, terus turun, beneran turun. Ya, beneran turun, tapi turunnya tercapai hanya dalam 3 hari. Dan hari Kamis dan Jumat naiknya lumayan kenceng ya. Nah, lagi-lagi IHSG ngetes resisten, daerah resistennya. Ya, resisten IHSG sekarang di daerah 6730 sampai 6750. Nah, tergantung sekarang kalau misalnya kita kan kelihatannya bahwa ini udah mulai kuat naik ya. Cuma kan kalau selama belum break resistance ini ya IHSG masih bakal di sana-sana aja sebenarnya gitu. Oke. Jadi kita perhatiin kalau misalnya dalam minggu ini daerah hijau ini bisa di break ya, daerah hijau ini bisa di break, maka ini bagus buat IHSG. Kalian silakan HK saham-saham yang berhubungan dengan RQ45. Oke, cuman kalau gue perhatiin sih ini mungkin masih belum kuat. Ada kemungkinan hari Senin tuh masih bakal koreksi. Jadi mungkin pagi bisa naik, terus ada koreksi dulu sedikit. Oke. Nah, mungkin di hari 3, 4 atau 5 ya, dia baru bisa ngetes. Kalau berhasil break bagus. Kalau nggak berhasil ya mungkin dia coba turun lagi. Kalau kalian tarik mundur, ini ada sebuah pattern yang namanya ascending triangle. Ya, silakan nonton di kelas YouTube gue yang pernah gue bikin chart pattern ya. Ini gue tarik jauh lagi ke depan. Ini ada ascending triangle. Oke. Nah,
dimana kalau ini bisa di break ya menarik. Cuma ya harapan sih kalau bisa break bagus, kalau nggak bisa ya mungkin dia bakal masih ngetes daerah sini. Paling turun dulu, baru naik lagi. Oke. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham. Yang pertama BRMS ya. Oke, BRMS kalau kalian perhatiin sih memang udah break ya. Ini ada satu resistance 117. Udah break. Jadi kalau kalian mau entry, saran gue sih ini bisa turun dulu, bisa retrace. Kalau harapanku bisa retrace dulu, baru naik lagi ke atas. Oke. Nah, kalau mau entry BRMS silakan di 117 sampai dengan 120. Gak usah buru-buru di 121. Oke. Nah, kita hitung rasio kalau misalnya dia cut loss berapa. Kalau 117 di break CL langsung di 115. Oke. TP1 kita set di kejauhan. Oke, 128 oke, sama 131. Oke, yang kedua ada Pegas. Nah, Pegas sendiri kalau menurut gue ini udah lumayan cenderung bisa kita ngomong murah ya. Dengan koreksi yang cukup dalam. Overall sih memang kalau kalian tarik garis ini masih downtrend. Ya, tapi udah di break. Nah, udah di break, ini menarik. Jadi kalau kalian mau masuk silakan. Oke. Sekarang supportnya di sini 5% kalau kita perhatiin. Ya, kita bisa entry di 12.80 sampai dengan 13.40. TL kalau misalnya break 12.80, kita CL di 12.70 aja. Kita CL di 12.60 closing ya, 16.60. TP1 kita set 1400 dan 1435. Dengan seperti ini sih kemungkinan bisa ngetes resisten ya, kalau memang IHSG bisa break. Oke, yang ketiga ada saham konstruksi ETPP. Nah, kenapa konstruksi menarik? Karena kalau kalian perhatiin konstruksi sih dengan ibu kota pasti pindah ya, ada kemungkinan konstruksi juga bisa mendorong. Oke. Nah, kita ngecek support terdekat sekarang daerah sini. Oke, kita entry dari 890 sampai dengan 930. CL di 880. TP1 kita tes di MA20 terlalu jauh. Oke, TP1 970, TP2 di 1015. Oke, yang keempat ada SMGR. Oke, SMGR sendiri gue pernah call di grup sebelumnya sebelum gue live ya. Gue ada call, jadi kalau misalnya ini gue rasa udah ya cenderung oke juga SMGR, bisa break resistance juga ya. Oke, kita perhatiin entry di 6.700 sampai dengan 6.900. CL kalau dia bikin new low, yang penting jangan bikin new low aja, itu yang penting. CL di 6.500. TP1 ini kalau bisa break MA20 sih bagus ya, cakep ya. Oke, TP1 7250 dan TP2 di 75. TP1 kita set di 7250, TP2 di 7550. 250 7550. Oke, yang terakhir ada Saratoga. Saratoga sendiri kemarin udah mantul dari supportnya ya, 2660. Ini pas banget. Yang kita ngarepin bisa break lagi. Ini juga mulai bikin new high ya, menarik sih sebenarnya. Cuma hati-hati, Saratoga itu cenderung secara lot agak tipis ya dibandingkan saham-saham lain. Kalau kita lihat secara pendek juga ini downtrend. Oke. Nah, downtrend juga di break. Jadi ya ini menarik. Oke, kita entry Saratoga di 2800 sampai dengan 2880 ya. CL kalau dia break 2800 di bawah 2770. TP1 di high sini boleh 3020 dan 3120. Oke, jadi itu aja untuk minggu depan ya. Ingat perhatiin IHSG nggak bisa break. Kalau saran gue sih ya masih sideways berarti.
Jadi jangan buru-buru untuk kalian HK kalau misalnya nge-break. Oke, gitu aja untuk hari ini. Thank you semua.